aktivitas fisik tuh sebenarnya banyak sih yang bisa dilakukan di masa pandemi kayak gini. Apa aja sih nanti yang boleh dilakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Nah, balik lagi dengan saya, Dr. Puspita. Nah, kalau di masa-masa pandemi kayak gini, teman-teman masih aktif nggak ngelakuin aktivitas fisik? Atau malah justru jadi makin mager di rumah gitu? Apalagi kan masa-masa WFH kemarin kan. Jadi biasanya sih orang kan cenderung jadi lebih malas aktivitas, tidur-tiduran aja kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau di masa-masa pandemi kayak gini, aktivitas fisik tuh penting banget. Karena aktivitas fisik itu bisa mempengaruhi imunitas kita atau daya tahan tubuh kita. Jadi aktivitas fisik itu nanti bisa bikin daya tahan tubuh kita makin bagus kayak gitu. Selain itu juga nanti bisa menurunkan tingkat stres atau kecemasan kayak gitu. Nah, kalau untuk aktivitas fisik itu sebenarnya banyak sih yang bisa dilakukan di masa pandemi kayak gini. Apa aja sih nanti yang boleh dilakukan gitu, apalagi masa-masa new normal ini kan, masa peralihan dari mulai kita nggak boleh sama sekali keluar rumah, terbatasi sekali, dan sekarang sudah mulai boleh beraktivitas di luar rumah. Apa aja aktivitas fisik yang bisa kita lakukan? Yang harus diperhatikan sebenarnya kondisi tubuh kita dulu. Kalau pada saat kita lagi sakit atau misalnya ada gejala-gejala demam, batuk, pilek kayak gitu, sebaiknya tidak usah keluar rumah. Tapi kalau misalnya orang yang punya riwayat penyakit kronis, misalnya kayak DM atau hipertensi, atau juga daya tahan tubuh yang kurang baik karena ada penyakit-penyakit sistem imun, misalnya HIV atau kanker kayak gitu, sebaiknya juga harus membatasi aktivitas di luar rumah gitu. Nah, kalau untuk aktivitas fisik sendiri, sebenarnya yang lebih direkomendasikan yang ada di rumah sendiri gitu. Nah, kalau dari American College of Sport Medicine, itu aktivitas fisik itu dibagi menjadi dua. Jadi ada aktivitas fisik yang seperti aerobik atau juga yang untuk kekuatan otot. Nah, kalau untuk aktivitas fisik yang aerobik itu teman-teman bisa ngelakuin sekitar 150 sampai 300 menit per minggu. Jadi sekitar 2 atau 3 kali lah dalam seminggu, itu sekitar 30 sampai 45 menit setiap melakukan aktivitas fisik. Nah, kalau untuk aktivitas fisik yang untuk melatih kekuatan otot bisa dilakukan 2 kali dalam seminggu gitu. Nah, apa aja sih yang aktivitas fisik yang aerobik gitu? Nah, yang aerobik ini bisa terbagi jadi 2. Nanti ada yang bisa indoor dan bisa outdoor. Kalau yang indoor, selama masa pandemi kayak gini, bisa teman-teman ngelakuin aktivitas fisik yang di rumah. Misalnya kayak aktivitas nyuci, ngepel kayak gitu, atau jalan cepat di pekarangan rumah, atau juga kalau misalnya ada tangga bisa naik turun tangga sekitar 10 sampai 15 menit 2-3 kali sehari, itu juga udah lumayan kayak gitu. Terus habis itu selain itu di rumah juga bisa lompat tali atau skipping atau hula hoop gitu juga bisa. Nah, kalau untuk aktivitas fisik kayak senam aerobik ataupun yoga kayak gitu kan, teman-teman juga bisa ngelakuin di dalam rumah. Teman-teman bisa download tuh di aplikasi di HP kan banyak gitu, nanti bisa berdasarkan panduan itu, atau juga beberapa ada yang buka kelas-kelas online kayak gitu yang bisa teman-teman ikutin, itu juga bisa. Nah, selain itu juga teman-teman bisa ngelakuin aktivitas fisik dengan alat kardio yang misalnya teman-teman punya di rumah, kayak treadmill atau juga sepeda statis, itu kan bisa di dalam ruangan. Atau kalau misalnya teman-teman punya kolam renang di rumah, bisa banget aktivitas fisik berenang di rumah tuh. Terus kalau untuk yang outdoor, nah ini kan karena masa pandemi kayak gini, kalau aktivitas outdoor memang harus benar-benar diperhatikan protokol kesehatannya ya. Kalau aktivitas di luar rumah ya kayak misalnya jogging atau jalan-jalan di
kompleks atau di taman kayak gitu juga bisa, atau juga sepedaan, kan lagi ngehits sekarang sepedaan, tapi tetap juga harus sesuai protokol. Jangan karena lagi ngehits teman-teman cuma ngikutin teman-teman yang lain pada pesepedaan, ikut sepedaan kayak gitu. Itu ya nggak bagus juga sih. Sebaiknya ya tetap melakukan aktivitas fisik yang menyenangkan tapi nggak berlebihan gitu. Terus selain itu juga bisa berkebun atau juga kayak skateboard gitu, atau juga climbing, mendaki gunung gitu bisa juga sebenarnya dilakukan. Cuman kalau dilakukan aktivitas fisik di luar rumah harus protokol kesehatannya, harus pakai masker tetap gitu. Terus cari zona hijau, jadi area yang nggak terlalu ramai, terus atau beraktivitasnya sama keluarga atau diri sendiri aja gitu. Habis itu tetap juga harus jaga jarak, paling nggak sekitar 2 meter lah ya untuk aktivitas fisik di luar. Walaupun misalnya sepedaan itu harus tetap jaga jaraknya, jangan bergerombol sepedaan beramai-ramai kayak itu, malah justru nanti berisiko juga untuk penularan dan juga demi keamanan teman-teman juga gitu. Nah, habis itu juga cari tempat yang nggak terlalu ramai juga. Jadi kalau misalnya pun ke taman atau ke area jogging track gitu harus yang jangan terlalu padat. Nanti ya itu tadi, karena kita masih masa pandemi kayak gini harus tetap menjaga physical distancing. Habis itu juga hindari untuk berganti-ganti atau saling meminjam alat olahraga ataupun barang-barang kayak tempat minum, handuk. Itu ya kalau bisa jangan berganti-gantian, itu harus bawa sendiri. Kalau perlu juga bawa hand sanitizer. Habis itu disinfektan juga bisa sih dibawa untuk jaga-jaga kalau teman-teman habis mau pakai barang di luar rumah, didisinfektan dulu barang-barangnya bisa. Dan kalau udah pulang harus tetap protokolnya cuci tangan minimal, terus mandi, ganti baju. Jadi walaupun aktivitas di luar rumah tetap menjaga protokol kesehatannya. Tadi kan yang untuk aerobik, aktivitas aerobik. Nah, untuk aktivitas yang untuk kekuatan otot, teman-teman bisa ngelakuin kayak misalnya naik turun tangga, itu juga bisa tuh. Habis itu juga kayak push up, planks, terus planks, habis itu juga sit up, squats, kayak gitu kan juga termasuk untuk melatih kekuatan otot. Nah, habis itu teman-teman juga bisa download aplikasi-aplikasi yang applicable untuk melatih kekuatan otot juga. Nah, tapi untuk aktivitas fisik sebenarnya kan memang bagus kan untuk daya tahan tubuh kita. Tapi juga dari Perhimpunan Dokter Spesialis Olahraga itu merekomendasikan aktivitas fisiknya yang aktivitas fisik yang sedang. Kenapa? Karena kalau aktivitas fisik yang berat malah justru beresiko untuk menurunkan daya tahan tubuh. Nah, jadi ada namanya G-shape untuk melihat seberapa hubungannya antara olahraga atau aktivitas fisik dengan terjadinya infeksi. Itu di penelitian ada. Jadi memang aktivitas fisik yang moderate atau sedang itu memang menurunkan terjadinya infeksi. Tapi kalau yang high atau yang aktivitas fisik yang berat itu justru malah menurunkan daya tahan tubuh. Jadi beresiko untuk menurunkan daya tahan tubuh. Jadi teman-teman tetap selama pandemik harus rajin berolahraga, rajin melakukan aktivitas fisik yang sesuai dengan kemampuan teman-teman. Terus manfaatnya kan banyak untuk imunitas dan juga untuk olahraga sendiri kan juga efeknya meningkatkan produksi hormon ya, kayak hormon endogenous morfin atau yang kita sering sebut endorfin. Itu kan selain juga untuk meningkatkan daya kebahagiaan juga bisa menurunkan tingkat nyeri gitu. Jadi bisa teman-teman kalau habis olahraga makanya kenapa merasa lebih happy, lebih semangat ya karena produksi hormon itu. Tuh, habis itu juga hormon kortisol itu bisa
bikin metabolisme semakin meningkat, juga menurunkan kadar gula kayak gitu. Jadi manfaat dari aktivitas fisik ini banyak banget, apalagi di masa-masa pandemi kayak gini. Tetap semangat, semoga sehat selalu, jangan lupa tersenyum dan bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.